yang bab 2 tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Bukan perkembangan tapi pembangunan ya. Salah ketik. Nah, di sini cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produk, barang dan jasanya meningkat. Jadi yang namanya tumbuh itu ketika barang dan jasa itu meningkat. Ya, yang penting menaik ada ya. Itu namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada rumusnya ya. Rumusnya PT sama dengan pertumbuhan ekonomi, lalu PDBRT produk domestik bruto regional tahun T ya, tahun yang dicari. Lalu PDBRT min 1 adalah produk domestik bruto real tahun sebelumnya ya, dikali 100 dibagi dengan produk domestik bruto real tahun sebelumnya. Nah, di sini nih ya penjelasannya. Nah, di sini contohnya, jika PDB real tahun 2016, berarti tahun yang dicari adalah 2016. Berarti tahun sebelumnya tahun 2015. Nah, dari negara X sebesar 1.500 triliun ya. Triliun ya. Nah, sedang PDBR real tahun 2015 sebesar 1.200 triliun ya. Nah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 adalah, nah, atas dasarnya tahun 2015 ya. Kita masukin aja ya. PT sama dengan PDBRT-nya berarti tahun yang dicari 1.500 dikurangin 1.200 ya, dibagi dengan 1.200 dikali 100 ya. Nah, gini mungkin ya. 1.500 dikali 1.200 300 dibagi 12. Betul ya. 300 dibagi 12. 300 dibagi 12 dapat 2, 24, 60 ya. 2 ya. Dapat 24 tambah 12 ya, dapat 5 ya. 5. Nah, berarti 25 triliun ya. Berarti pertumbuhan ekonomi pada tahun dari 2015 ke 2016 sebesar 25 triliun ya. Dibagi 100 berapa? Nah ya, 25 persen, nah 25% bukan 25 triliun ya. Nah, ini untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita ke perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pembangunan ekonomi, kenaikan GNP itu Gross National Product. Kenaikan GNP dari tahun ke tahun lebih besar persentasenya daripada kenaikan penduduk. Jadi GNP-nya lebih besar daripada kenaikan penduduk. Jadi kenaikan penduduknya harus rendah, GNP-nya harus tinggi. Lalu kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur. Jadi perubahan struktur ekonomi ya. Lalu ada dan perkembangan iptek. Lalu ada kenaikan GNP. Kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk dan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi pembangunan ekonomi disertai dengan
kesejahteraan penduduk ya. Lalu menekankan peningkatan kemakmuran meningkatkan kemakmuran masyarakat ya. Jadi menekankan peningkatan kemakmuran di masyarakat itu untuk pembangunan ekonomi. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi ini tidak mempedulikan itu ya. Nah, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase penduduk lebih besar atau lebih kecil. Yang penting naik ya. Lalu yang kedua, kenaikan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ya. Jadi tidak mempedulikan. Kebalikan dari pembangunan ekonomi. Lalu kenaikan GNP tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Jadi yang penting pendapatan per kapitanya tuh tinggi ya. Jadi pendapatan masyarakatnya tuh tinggi tanpa memperhatikan jumlah penduduk. Ya. Pendapatan per kapita apa sih? Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ya. Jadi pendapatan nasional, pendapatan seluruh Indonesia, baik swasta, baik yang kerja, PNS, yang dagang, semuanya disatuin pendapatannya, lalu dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, yaitu 260 juta jiwa. Ya. Nah, syarat keberhasilan suatu perencanaan pembangunan ya. Syaratnya adalah badan perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan pembangunan ekonomi, kita harus merencanakan dulu apa nih yang mau kita bangun, apa nih yang mau kita tingkatkan dalam struktur ekonomi gitu ya. Dibuat badan perencanaan. Lalu dilihat juga dari data statistika kita ya, kemiskinan berapa, pengangguran berapa, yang kerja berapa gitu. Selanjutnya ada mobilisasi sumber daya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Penetapan sasaran dan prioritas. Prioritasnya kemana nih? Prioritasnya itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama untuk pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi pengangguran, kemiskinan, ya. Lalu keseimbangan dalam perencanaan. Ya. Nah, selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, yang pertama nih, yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam. Negara kita negara yang kaya, ya. Beda dengan tetangga. Kita mah minyak bumi punya, ikan melimpah ruah, tambang apalagi Freeport kan di Papua itu punya kita. Apa sih yang kayak kita punya? Kita kurangnya adalah kurang SDM-nya, ya. SDM-nya sama modalnya. Jadi kenapa Freeport itu dimiliki oleh Amerika? Karena Amerika punya modal. Yang punya emas kita, yang punya tambang kita. Kenapa Amerika yang menguasai? Karena Amerika punya alatnya, dia punya modalnya. Kita cuma punya tempat, ya, punya tanahnya doang, ya. Sedangkan yang menggali potensi tersebut adalah bangsa lain atau warga negara lain, ya. Nah, selanjutnya adalah kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas adalah jumlah, ya. Kualitas adalah kemampuan, ya, suatu penduduk untuk menggali potensi yang ada atau menggali SDM. Selanjutnya kepemilikan barang dan modal, ya. Kepemilikan barang dan modal itu sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain kita kaya akan sumber daya alam, kita harus kaya juga SDM, harus punya modal, ya. Modal penting, ya. Karena tanpa modal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun memang ada bahan bakunya, tapi kalau kita tidak punya mesin, kita tidak bisa membuat apa-apa. Selanjutnya, sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, sikap masyarakat kita gimana? Beda ya. Sikap masyarakat kita dengan sikap masyarakat yang memang negaranya disiplin.
disiplin. Kalau negara kita dibilang disiplinnya enggak, dibilang enggak juga ada disiplinnya. Jadi memang budaya kita seperti itu ya. Selanjutnya ada permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang ya. Negara berkembang mana aja sih? Kita ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, bisa khususnya Asia Tenggara ya, negara berkembang. Kita juga nggak masuk negara miskin, enggak ya. Negara miskin ada lagi ya, mungkin di Afrika banyak. Kalau negara maju, Indonesia belum ya, tapi hampir mungkin negara maju hampir. Kalau SDM kita berkualitas, kita insya Allah akan jadi negara maju. Selanjutnya, ketergantungan pada sektor primer, yaitu kita ketergantungan pada sektor pertanian, ya perdagangan, ya. Kita sedikit pada sektor industri, ya. Sedangkan negara-negara berkembang itu kebanyakan dia sektor industri, perdagangan. Kalau kita sektor primer itu pertanian, nelayan, gitu ya. Nah, selanjutnya rendahnya tingkat produktivitas kita. Jadi semangat kerjanya, etos kerjanya kita tuh masih sangat rendah ya, ketimbang negara-negara maju. Kalau negara-negara maju itu tingkat disiplinnya sangat tinggi. Kalau kita tingkat disiplinnya sangat